Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indonesia, NIM 091 058 031 9008, semester 7, program studi ilmu pemerintahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Adapun pokok pembahasannya yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, manfaat yang didapatkan masyarakat dari kedua aspek hubungan tersebut. Ketiga, contoh dari hubungan struktural dan fungsional. Yang pertama, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Dua, manfaat yang didapatkan masyarakat dari kedua aspek hubungan tersebut. Manfaat yang pertama, kebutuhan masyarakat cepat direalisasikan oleh pemerintah. Kedua, pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi lebih mudah. Yang ketiga, memperkuat ikatan sosial budaya. Keempat, kebudayaan yang lebih mudah untuk diperkenalkan. Empat, terciptanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. 6. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, peraturan, kebijakan, dan seluruh keputusan. Yang ketiga, contoh dari hubungan struktural dan fungsional. Hubungan struktural pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, ada dua cara yang dapat menggabungkan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, yaitu sentralisasi dan sentralisasi. Yang kedua, dalam sentralisasi, segala urusan, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada perangkat yang berada di tingkat bawahnya di daerah, seperti gubernur. Contoh sentralisasi adalah Bank Indonesia yang menjadi pusat dari pengaturan kebijakan moneter dan fiskal negara. Berbalik dari sentralisasi, desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Contoh desentralisasi yakni dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur, mengurus, membina, serta mengawasi pendidikan yang dijalankan di daerahnya. Contoh hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah, yakni hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dengan adil berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan urusan ini dibagi berdasarkan eksternalitas atau pertimbangan dampak, akuntabilitas, pertimbangan yang paling dekat dengan dampak, dan efisiensi, pertimbangan sumber daya. Untuk melakukan presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.